Teknologi hidrogen katanya sih teknologi gagal, mahal, boros, dan nggak masuk akal. Tapi apa iya? Atau kita cuma belum siap melihat masa depannya? Kita bahas dulu apa itu hidrogen ya hidrogen. Elemen paling ringan di alam semesta dan paling banyak di alam semesta. Hidrogen adalah energi yang tidak menghasilkan emisi saat digunakan. Saat dibakar atau digunakan dalam fuel cell, hasil akhirnya cuma satu, air. Tidak ada karbon, tidak ada asap, tidak ada polusi. Inilah yang membuatnya dijuluki sebagai energi masa depan paling bersih. Kenapa dunia belum beralih ke hidrogen sepenuhnya? Masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada produksinya. Sebagian besar hidrogen saat ini dihasilkan dari gas alam melalui proses reformasi, yang menghasilkan emisi karbon, ini disebut grey hydrogen. Ada juga blue hydrogen, lebih bersih karena karbonnya ditangkap dan disimpan. Tapi yang paling ideal adalah green hydrogen, yang dihasilkan dari proses elektrolisis air menggunakan energi terbarukan. Inilah versi hidrogen yang benar-benar nol emisi. Namun, sayangnya sangat mahal. Infrastruktur hidrogen pun masih tertinggal jauh. Stasiun produksi, distribusi, hingga penyimpanan skala besar masih butuh investasi besar. Tapi justru disitulah kekuatannya. Hidrogen adalah peluang jangka panjang, bukan solusi instan. Kita nggak bicara 5-10 tahun, kita bicara 20-50 tahun lagi. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, bahkan Uni Emirat Arab sudah mulai membangun ekosistem energi hidrogen, dari pembangkit, industri, hingga penyimpanan energi nasional. Karena mereka tahu, angin dan matahari tidak selalu stabil. Baterai punya keterbatasan, tapi hidrogen bisa disimpan dalam jumlah besar untuk waktu lama dan digunakan kapan saja. Bicara soal mahal dan infrastruktur, setiap teknologi baru pasti mahal dan tidak siap infrastrukturnya. Yang paling penting adalah teknologi pasti berkembang pesat dari tahun ke tahun. Contohnya, kenapa wind turbine dan nuclear energy dibuat? Kan butuh biaya yang sangat besar juga. Bicara tempat penyimpanan, pasti ke depannya ada efisiensi. Contohnya handphone zaman dulu seperti sebesar batu bata. Sekarang setipis buku. Zaman dulu bilang, nggak mungkin bisa kan, bisa setipis sekarang kan. Lihat kan, ada yang kebayang handphone setipis buku di zaman dulu. Bicara mahal ya dulu, yang punya handphone itu identik punya uang. Lihat sekarang semua orang punya handphone. Bahkan mobil aja sekarang pakai listrik juga ada di zaman sekarang. Bicara soal resiko meledak ya, gas di rumah kalian juga bisa aja meledak, tapi sekarang hampir tidak mungkin karena teknologinya sudah dikembangkan sistem keamanannya. Bayangin pas zaman pakai kayu bakar untuk masak, terus dikenalin teknologi gas LPG, pasti juga pada takut meledak kan? Tapi nyatanya sekarang semua orang sudah pakai. Semua pasti ada resiko, tapi disitulah bentuk sebuah teknologi. Teknologi terus berkembang, memperbaiki dirinya, waktu demi waktu menyempurnakan kekurangannya. Emangnya semua teknologi itu harus langsung sempurna dari awal? Pasti tidak ada yang sempurna di awal. Tapi faktanya green hydrogen itu emisi nol bersih yang ada pada zaman sekarang. Coba kita lihat 20-50 tahun lagi bagaimana perkembangan hidrogen ini. Coba kasih pendapat kalian.